Pekanbaru Kota Madani, teman baru sudah menanti. COVID-19 segeralah pergi, karena kami rindu bersilaturahmi. Hai semua, apa kabar? Oke, selamat bertemu kembali di pertemuan kita kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, baiklah, tanpa menunda waktu lagi, mari kita masuk ke pertemuan kita pada hari ini. Hai, ya ini dia materi kita hari ini, yaitu mengenai buku besar atau general ledger untuk perusahaan jasa. Yuk langsung saja ya, perusahaan jasa. Dimana buku besar dalam perusahaan jasa, buku besar ini muncul setelah jurnal umum. Langsung saja, buku besar itu adalah kumpulan akun-akun yang memiliki kode akun yang sama, yang bersumber dari jurnal umum. Nah, buku besar terdiri atas 4 jenis. Yang pertama itu bentuk T, yang kedua 2 kolom, yang ketiga 3 kolom, yang keempat 4 kolom. Kemudian langsung saja di sini saya akan coba memberikan tutorial membuat buku besar. Langsung saja untuk buku besar yang 4 kolom terlebih dahulu. Ya, dimana kita harus menyediakan terlebih dahulu yaitu tabel jurnal umum. Di mana tabel jurnal umumnya hanya sebahagian, hanya untuk 2 transaksi. Di sini saya akan coba membuat tutorialnya cara mengisi buku besar 4 kolom. Nah, ini tabelnya. Tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Dikatakan 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Debit, kredit, 4 kolom. Langsung saja, tadi buku besar adalah kumpulan akun-akun yang memiliki kode akun yang sama. Berarti di dalam jurnal umum ini akan muncul 1, 2, 3 buku besar, yaitu untuk kas, piutang, dan pendapatan jasa. Tapi dalam video ini saya hanya memberikan tutorial untuk kas saja. Oke, 101 ya, langsung saja kita buat kas, masukkan kas sebagai judulnya. Nah, buat kas di sini sebagai judul, kemudian masukkan kode akunnya itu dari ref. Ya, dari nomor refnya masukkan kode akun itu 01. Ya, dalam ribuan rupiah saja kita buat agar tabelnya muat. Oke, selanjutnya kita masukkan kas muncul di tanggal 2. Di tanggal 2 Mei kas muncul, yaitu keterangannya akibat penerimaan pendapatan jasa. Ref ini diisi dari halaman jurnal umum, yaitu halaman 1. Berarti jurnal umum halaman 1. Itu dia, JU1, jurnal umum halaman 1. Kemudian kas di debit tanggal 2 Mei 10 juta, masukkan angkanya di sini 10.000 dalam ribuan rupiah ya, dalam ribuan rupiah. Nah, itu dia. Kemudian langsung pindahkan ke kolom saldo 10.000 juga dalam ribuan rupiah. Gampang ya? Gampang. Kemudian untuk tanggal berikutnya tanggal 10 Mei ada kas juga, yaitu atas penerimaan piutang. Nah, sama refnya JU1 juga, ya kan? Jumlahnya kas 50 juta di debit. Nah, 50 juta di debit, langsung debit 10 juta tanggal 2, kemudian tanggal 10 50 juta debit ditambahkan, langsung saldonya 60 juta atau 60.000 dalam ribuan rupiah. Nah, itulah dia tutorial untuk mengisi buku besar 4 kolom. Gampang ya? Oke. Yang selanjutnya itu adalah untuk buku besar 2 kolom. Di sini juga saya akan coba memberikan tutorial cara mengisi buku besar 2 kolom. Terlebih dahulu kita harus sediakan juga tabel jurnal umumnya, masih sama dengan jurnal umum yang sebelumnya, hanya untuk 2 transaksi saja. Dan kita akan buat juga tabel buku besar untuk 2 kolomnya. Nah, ini dia. Ya, tetap sama akan muncul 3 buku besar di sini untuk kas, piutang, dan pendapatan, karena buku besar adalah kumpulan akun-akun yang memiliki kode akun yang sama. Langsung kita isi tanggal, keterangan, ref, debit, tanggal, keterangan, ref, kredit. Nah, buku besar 2 kolom itu adalah 1 untuk debit, 1 untuk kredit. Nah, itu dia. Oke, langsung saja kita akan buat untuk tutorial buku besar kas. Masukkan akun kas. Nah, kemudian masukkan kode akunnya dari ref, masukkan kode akunnya. Nah, kemudian kas muncul tanggal 2 dan tanggal 10. Kita mulai dari tanggal 2. Tanggal 2 Mei 2018. Kasnya atas penerimaan pendapatan, refnya sama yaitu karena ini halaman 2, maka ini dari jurnal umum halaman 2. Nah, kasnya di debit 10 juta. 10.000 dalam ribuan rupiah. Ya kan? Nah, dalam ribuan rupiah.
Kemudian tanggal 10 Mei ada kas juga di debit, masukkan tanggal 10 Mei. Kasnya terjadi atas penerimaan piutang. Nah, keterangan refnya masih sama dari jurnal umum halaman 2, yaitu 50.000 atau 50 juta, 50.000 dalam ribuan rupiah. Nah, itulah dia tutorial untuk buku besar 2 kolom. Gampang ya? Oke, selanjutnya yaitu untuk buku besar 3 kolom. Langkahnya masih sama ya. Terlebih dahulu harus ada disediakan data jurnal umum. Di sini saya hanya ambil sebagian saja, hanya untuk buat transaksi. Ya. Lalu kita buat kolom buku besarnya untuk 3 kolom, yaitu tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Di mana kenapa dikatakan dia 3 kolom? Karena 1 kolom debit, 1 kolom kredit, 1 kolom saldo. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana cara mengisi ini? Nah, ingat saja definisi buku besar, kumpulan akun dengan kode akun yang sama. Berarti akan ada muncul 3 buku besar, yaitu kas, piutang, dan pendapatan. Tapi dalam tutorial kali ini saya hanya akan mengambil sampel atau contoh untuk buku besar kas. Berarti buat di sini judulnya kas, ya kan? Kemudian di sudut kanan buat kode akunnya, yaitu 101 dari di sini ya, dari ref 01. Nah, kas itu muncul tanggal 2 dan tanggal 10. Masukkan berdasarkan urutan waktunya. Berarti tanggal 2 terlebih dahulu. Masukkan tanggal 2 Mei. Kas itu terjadi karena adanya penerimaan pendapatan. Ref ini sumbernya dari mana? Dari jurnal umum halaman 3. Maka buat JU 3. Nah, kemudian tanggal 2 kasnya di mana? Di debit 10 juta. Maka masukkan debit 10 juta. 10.000 dalam ribuan rupiah. Nah, lalu pindahkan ke kolom saldo. Nah, kemudian tanggal 10 Mei, ya kan, ada kas atas penerimaan piutang dari sumbernya dari jurnal umum halaman 3, yaitu di debit 50 juta. Maka total saldonya jadi 50 debit tambah 10 debit, tambah 50 debit jadi 60 juta atau 60.000 dalam ribuan rupiah. Nah, itulah dia, berarti kasnya bersaldo normal ini ya, 60 juta rupiah. Nah, bagaimana dia kalau kasnya tidak bersaldo normal? Jadi kalau seandainya tanggal 10 Mei tahun 2018 ini kasnya itu dikredit 50.000 atau 50 juta, maka saldonya adalah dalam kurung 40.000, artinya tidak bersaldo normal ya, dalam kurung 40.000. Nah ya, 10 dikurang 50.000, jadi dalam kurung 40.000. Itu dia, kalau seandainya dia tidak bersaldo normal. Tapi dalam konteks ini nilainya bersaldo normal karena sama-sama di debit, jadi dijumlahkan. Oke, gampang ya. Oke, nah this love counting. Nah, yang terakhir itu adalah untuk buku besar bentuk T. Ya, saya akan juga berikan tutorialnya. Langkahnya masih sama, sediakan dulu tabel jurnal umumnya, ya. Lalu kita buat buku besar bentuk T-nya, ya. Dimana di sini ada kolom debit, ada kredit. Nah, kita akan buat buku besar kasnya, ya. Buku besar kas sama seperti yang tadi. Kemudian tanggal 2 Mei, masukkan tanggalnya, kasnya di debit yaitu 10 juta atau 10.000 dalam ribuan rupiah tadi ya, ini dia. Kemudian tanggal 10 Mei 2018, oh iya, kode akunnya masukkan ya, kode akunnya. Kemudian 10 Mei 2018 50 juta atau 50.000 dalam ribuan rupiah, sehingga saldo kasnya menjadi 60.000 rupiah atau 60 juta rupiah. Nah, itu untuk besar kas. Saya akan buat 2 contoh ya. Yang kemudian yang kedua adalah untuk buku besar pendapatan. Nah, ya sama debit kredit untuk pendapatan. Oke, pendapatan muncul tanggal 2 Mei. Ya, kodenya 401 sama dari sini. Ya. Tanggal 2 Mei dia di mana pendapatan? Di kredit. Berarti masukkan dia di kredit 10 juta atau 10.000 dalam ribuan rupiah. Nah, sudah selesai. Itulah buku besar bentuk T. Gampang sekali bukan? Nah, itulah tadi dia tutorial cara mengisi buku besar dari bentuk 4 kolom, 3 kolom, 2 kolom, dan bentuk T. Nah, di sini saya ada sediakan soal. Nah, ini soalnya tanggal 5 bulan 1, perlengkapan di debit 700, kas di kredit 700, kemudian tanggal 15, kas di debit 10 juta, peralatan di debit 5 juta, modal Tuan Andi di kredit 15 juta. Ini adalah contoh jurnal, ini adalah soalnya jurnal umum. Ya, jurnal umum. Kemudian, nah ini pilihannya. Pertanyaannya adalah berdasarkan jurnal di atas, proses posting yang benar adalah.
Jadi kita lihat postingnya yang benar yang mana. Kita lihat yang A. Yang A tanggal 15 Desember. Ya, 15 Desember modal Tuan Andi. Benar, modal dikredit ya. 15 juta tapi dia tulis 15.000 tanpa ada keterangan. Maka salah ya? Salah. Yang B untuk buku besar kas. Kas itu ada tanggal 5 dan tanggal 15. Kas tanggal 5 kas dikredit. Ya kan 700. Benar. Kemudian tanggal 15 kasnya di debit. Di debit 10 juta benar. Nah, kalau dia debit kredit harusnya dikurangkan, harusnya saldonya 9.300.000 di debit. Nah, ini buku besar 4 kolom ya, harusnya debit kredit dikurangkan, harusnya 9.300.000 di debit bukan di kredit 10 juta. Makanya salah. Yang C perlengkapan. Perlengkapan muncul di tanggal 5. Di tanggal 5 perlengkapan itu ada di debit 700 benar, tapi di saldo dia buat di kredit, makanya salah. Nah, kemudian di D peralatan. Peralatan itu ada di debit yaitu sebesar 5 juta. Ya, di debit juga 5 juta. Tapi peralatan dia buat di sini tanggal 5, harusnya tanggal 15. Makanya salah. Nah, kemudian yang E kas. Kas itu muncul di tanggal 5 dan tanggal 15, ya kan? Kita lihat. Oh, dia tidak berurut ya. Kita lihat tanggal 15 di debit 10 juta. Debit tanggal 15 debit 10 juta benar, masukkan saldo debit 10 juta. Tanggal 5 dia di kredit 700. Tanggal 5 kredit 700 benar, berarti saldonya jadi 9.300.000 di debit. Iya benar, tapi dia tidak berurut ya. Nah, kalau jumpa soal seperti ini ya memang jawabannya adalah harusnya E. Ya, jawabannya adalah E walaupun soalnya jawabannya membingungkan ya. Nah, harusnya dia buat ini berurut. Tapi jawaban yang paling benar dari soal ini adalah E. Jawabannya E ya. Karena yang nomor yang A ini tidak ada keterangan dalam ribuan rupiahnya, lebih fatal 15.000 dengan 15 juta. Ya, kalau ini hanya berurutannya saja. Gitu ya. Ya, ini saya ambil dari soal ujian nasional ya, tahun 2015. Next. Soal nomor 2 yang dimaksud buku besar adalah A. Buku yang berisi kegiatan perusahaan selama periode tertentu. B. Buku tempat mencatat ikhtisar transaksi yang terjadi selama periode tertentu. C. Buku tempat mencatat penggolongan transaksi yang terjadi dalam perusahaan. D. Buku tempat mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Atau E. Buku tempat laporan keuangan suatu perusahaan untuk perusahaan tertentu. Nah, buku besar itu adalah buku tempat mencatat penggolongan transaksi yang memiliki kode akun yang sama. Tadi itu pengertian buku besar ya. Maka jawabannya adalah ya, jawabannya adalah C. Soal yang terakhir, posting adalah, ayo, A. Proses menutup rekening nominal ke rekening modal. B. Proses menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi. Atau C. Proses memindahkan saldo buku besar ke daftar saldo sesuai dengan urutan rekening. D. Proses memasukkan informasi dan angka-angka dalam buku jurnal ke buku besar. Atau E. Proses mencatat transaksi ke dalam buku besar sesuai dengan urutan kejadiannya. Nah, posting itu adalah proses memindahkan saldo beserta akun dan informasi yang bersumber dari jurnal umum ke dalam buku besar. Makanya dikatakan posting jurnal umum ke buku besar. Maka jawabannya adalah ya, jawabannya adalah D. Proses memasukkan informasi dan angka-angka dalam buku jurnal ke buku besar. Ya, itulah dia contoh-contoh latihannya ya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu video pembelajaran untuk buku besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Biar bermanfaat lagi buat teman-teman yang lain, jangan lupa di-share ya, di-share, di-komen, di-like dan di-subscribe. Oke. Nyalakan loncengnya, ting 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 ting. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye.